Di sebuah desa di Jawa Tengah, tinggal seorang gadis muda bernama Putri. Usianya baru 19 tahun, namun beban hidup yang ia pikul sudah tak ringan. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP, dan sejak saat itu, ibunya harus bekerja siang dan malam untuk menghidupi keempat anaknya. Putri sebagai anak sulung, memutuskan untuk berhenti sekolah selepas SMA dan mencari pekerjaan agar bisa membantu sang ibu. Ia tahu kalau tetap tinggal di desa, peluang hidup lebih baik sangat kecil. Maka dengan restu ibu, Putri memutuskan merantau ke Jakarta. Ia diterima sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya bernama keluarga hartawan, yang tinggal di rumah besar berlantai 2 di kawasan elit ibu kota. Saat pertama kali tiba di rumah itu, Putri terkagum-kagum. Rumahnya begitu mewah, dengan taman bunga di depan, garasi berisi 3 mobil, dan ruangan dalam yang dilengkapi perabot serta mahal. Semua tampak sempurna, seperti rumah-rumah yang hanya pernah ia lihat di televisi. Ia merasa beruntung bisa bekerja di tempat seperti ini. Keluarga hartawan terdiri dari suami istri dan seorang anak perempuan yang sedang kuliah di luar negeri. Sang suami, Pak Hartawan, adalah pengusaha sukses di bidang ekspor impor. Istrinya Bu Lucy aktif dalam kegiatan sosial dan sering berpergian keluar kota atau keluar negeri. Putri langsung merasa bahwa tugasnya akan banyak karena sering ditinggal berdua saja dengan Pak Hartawan di rumah. Meski begitu, ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan rajin. Ia bangun sebelum matahari terbit, membersihkan seluruh sudut rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk keluarga itu. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama bisa mengirim uang ke desa dan melihat adik-adiknya bisa sekolah, semua lelah akan terbayar. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik ketenangan Putri: tatapan Pak Hartawan. Tatapan itu berbeda, seperti ada maksud tersembunyi di balik senyumannya yang manis. Putri belum tahu, rumah mewah yang awalnya ia anggap tempat untuk memperbaiki nasib, ternyata menyimpan cerita gelap yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari berlalu, Putri menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membersihkan rumah dengan telaten, memastikan semua dalam keadaan rapi, dan selalu berusaha memenuhi perintah majikannya sebaik mungkin. Ia tidak pernah membantah. Ia tahu diri, ia hanyalah pembantu rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan ini. Bu Lucy makin sering pergi keluar kota untuk kegiatan sosial. Bahkan dalam 1 bulan, biasanya lebih dari 2 minggu ia tidak ada di rumah. Saat itulah hanya Putri dan Pak Hartawan yang tinggal di rumah besar itu. Dan dari sinilah semuanya berubah. Pak Hartawan mulai sering berbicara dengan Putri. Awalnya halus dan ringan. "Putri, kamu kerja bagus ya. Ibu pasti senang," katanya. Tapi lama-lama ucapannya berubah jadi pujian yang membuat Putri merasa tak nyaman. "Kamu cantik loh. Kalau kamu jadi anak saya, pasti saya manjain terus." Ucapannya itu disertai tatapan tajam yang membuat Putri ingin segera pergi dari ruangan. Semakin hari, perlakuan Pak Hartawan makin berani. Ia pernah menyuruh Putri duduk di sampingnya saat menonton TV. Dan ketika Putri menolak dengan sopan, ia berkata dengan nada tinggi, "Saya ini tuan rumah, kamu harus hormat sama saya." Putri merasa takut. Ia tidak berani mengadu. Kepada siapa, Bu Lucy? Ia jarang di rumah. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada pembantu kampung seperti dirinya? Malam-malam berikutnya, Pak Hartawan mulai menyuruh Putri memijat bahunya. "Cuma pijat biasa aja, gak usah takut," katanya sambil tertawa kecil. Tapi sentuhan tangannya seringkali tidak pantas. Ia menyentuh rambut Putri, punggungnya, bahkan pernah meraba tangan Putri lama-lama. Putri hanya bisa menahan air mata dan pura-pura tidak merasa apa-apa. Semua terasa semakin menyesakkan. Putri mulai sulit tidur. Setiap mendengar langkah kaki Pak Hartawan di lantai atas, jantungnya berdebar. Ia mulai menghitung hari berharap Bu Lucy segera pulang. Namun, harapan itu tinggal harapan.
karena di suatu malam Bu Lucy sedang pergi selama seminggu ke luar negeri. Suara ketukan di pintu kamar Putri membangunkannya. "Putri, ke atas ya, temani bapak tidur sendiri sepi." Putri terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut majikannya. Dan malam itu hidupnya berubah selamanya. Dengan langkah gemetar, Putri berjalan ke lantai atas. Ia seperti orang yang tak punya pilihan. Ketakutan, rasa malu, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Sesampainya di kamar utama, Pak Hartawan menyambutnya dengan senyuman yang dingin. "Jangan takut Putri, nanti juga kamu terbiasa." Malam itu menjadi awal dari kehancuran harga diri Putri. Ia tak pernah menyangka seorang pria yang sebelumnya tampak ramah dan baik bisa menjadi sosok paling keji dalam hidupnya. Ia merasa kotor, hina, dan tak berdaya. Tapi ia tetap diam, karena ia tahu jika ia berbicara, ia bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan, tempat tinggal, dan mungkin keselamatan. Setiap kali Bu Lucy pergi, mimpi buruk itu terulang. Pak Hartawan memanfaatkan kekuasaannya, memperlakukan Putri bukan sebagai manusia, tapi sebagai miliknya. Putri tak bisa melawan. Ia hanya bisa bertahan demi ibunya, bertahan demi adik-adiknya yang masih sekolah. Namun tubuh dan jiwanya mulai lelah. Putri sering merasa pusing, mual, dan tubuhnya lemah. Awalnya ia pikir hanya karena kelelahan. Tapi saat suatu pagi ia pingsan di dapur, dan Bu Lucy yang baru kembali membawanya ke dokter. Barulah semuanya terbongkar. Dokter datang dengan wajah serius dan berkata, "Putri hamil, usia kandungannya sekitar 2 bulan." Dunia Putri runtuh seketika. Ia menangis sejadi-jadinya. Tak tahu harus menjawab apa ketika Bu Lucy bertanya, "Kamu hamil sama siapa?" Putri hanya diam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti mati. Tubuhnya menggigil, sementara Bu Lucy menatapnya tajam. Belum sempat ia menjelaskan, tudingan kejam langsung menghujani dirinya. "Pantas aja kamu kelihatan manja sama suami saya. Kamu perempuan murahan." Putri kembali disalahkan. Sekali lagi ia tak dianggap sebagai korban. Sekali lagi dunia tak berpihak padanya. Tapi takdir belum selesai menulis kisah Putri. Tudingan Bu Lucy membuat hati Putri hancur berkeping-keping. Sudah jatuh ia masih diinjak. Ia ingin kabur, ingin pulang ke desa, tapi kakinya lemas dan pikirannya gelap. Namun satu hal yang membuat semuanya berubah datang tanpa sengaja, yaitu rekaman CCTV. Beberapa hari setelah kejadian itu, teknisi rumah datang untuk memperbaiki sistem keamanan. Saat mencoba membuka rekaman lama, muncul video dari lorong kamar atas yang menampilkan Pak Hartawan menyeret Putri masuk ke kamar. Tak hanya satu kali, beberapa malam direkam secara jelas. Wajah Pak Hartawan, sikap memaksanya, dan tangis tertahan Putri semuanya ada di sana. Bu Lucy gemetar saat menonton rekaman itu. Air matanya jatuh. "Tuhan, apa yang sudah terjadi di rumah ini?" katanya pelan. Rasa bersalahnya menghantamnya. Ia menyesal, bukan hanya karena suaminya telah melakukan kejahatan, tapi juga karena telah membiarkan Putri sendirian di rumah. Ia menyadari bahwa ia telah buta, terlalu sibuk dengan aktivitas sosial sampai lupa menjaga rumahnya sendiri. Tak lama, Bu Lucy melaporkan suaminya ke polisi. Kasus pelecehan dan pemaksaan terhadap Putri pun bergulir cepat. Pak Hartawan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Perusahaannya bangkrut, namanya tercoreng. Ia kehilangan segalanya. Sementara itu, Putri mencoba menyusun kembali puing-puing hidupnya. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi itu diberi nama Arsa, yang artinya harapan. Bu Lucy dengan penuh rasa bersalah memutuskan untuk menanggung semua biaya persalinan dan pendidikan Putri. Putri pun bangkit. Ia mengikuti program belajar jarak jauh dan mengambil pendidikan keperawatan. Bertahun-tahun ia belajar sambil merawat anaknya sendiri. Setiap malam saat Arsa tertidur, Putri membuka buku-bukunya, membaca, belajar, dan menangis dalam diam. Putri bukan lagi gadis desa yang takut bicara.
ia kini menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Dari luka paling dalam, ia menempa dirinya menjadi cahaya bagi orang lain. Dan dari tragedi yang nyaris menghancurkannya, ia menemukan jati diri, kekuatan, dan harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.